Ya, oke. Baik, selamat pagi semuanya, terutama kepada Ibu Rini, selaku dosen mata kuliah Kota Interaksi Manusia Komputer. Perkenalkan, saya Eko Wahyu Santapito dan rekan saya Aprilia Widianti. Kami akan menjabarkan proses kerja kami dan juga hasil prototyping untuk UI design yang kami buat, dan semuanya bermula terhadap latar belakang berikut. Seperti yang kita ketahui, pemerintah Indonesia saat ini sudah mengadopsi elektronik kartu tanda penduduk atau IKTP. Namun dalam kepengurusannya atau dalam proses pembuatannya tidak semuanya berdasarkan sistem elektronik. Masyarakat masih diwajibkan untuk datang ke kantor-kantor dinas kependudukan dan juga pencatatan sipil, yang mana itu menimbulkan beberapa masalah yang sering dialami oleh masyarakat. Seperti yang pertama yaitu waktu terbuang hanya untuk mengantri, setelah itu ada biaya transportasi juga, dan juga kurangnya transparansi. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu selain masalah yang sudah disebutkan tadi, ada juga masalah pungutan liar dengan modus untuk pembuatan IKTP. Selanjutnya untuk isu persona dan problem statement akan dijelaskan oleh April. Maaf, April masih di mute. Oke, persona dan problem statement. Persona yang pertama yaitu adalah materi utama dengan usia 25 tahun, pekerjaannya sebagai karyawan swasta, karakteristiknya aktif, terbiasa menggunakan teknologi digital, memiliki mobilitas tinggi, dan membutuhkan layanan administrasi secara cepat serta tersedia. Lingkungan penggunaan pertama menggunakan smartphone, Android atau iOS sebagai perangkat utama. Yang kedua, mengakses aplikasi KTP di sela aktivitas kerja di rumah atau di saat waktu luang. Kebutuhan utama yang pertama, mengurus layanan KTP secara praktis tanpa harus datang langsung ke kantor layanan, mendapatkan informasi persyaratan dan tahapan pengurusan KTP yang jelas dan terstruktur. Yang ketiga, memastikan bahwa keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Yang keempat, mengetahui status permohonan KTP secara relevan. Motivasinya yaitu menyelesaikan urusan administrasi kependudukan secara efisien dan aman tanpa menggunakan aktivitas kerja serta memperoleh kepastian layanan melalui sistem digital yang resmi dan terpercaya. Untuk problem statementnya, insurai sendiri yaitu material audit tanah sebagai karyawan swasta yang sibuk dan website kebutuhannya yaitu platform digital untuk mengurus KTP tanpa antri dengan info syarat yang jelas dan jaminan keamanan data. Sangat alasannya yaitu efisiensi waktu agar urusan administrasi selesai tanpa harus izin ataupun mengeluarkan berkas. Berdasarkan beberapa permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya, maka dari itu kelompok kami memberikan suatu rancangan ide berupa aplikasi MyKTP. Aplikasi MyKTP adalah aplikasi yang memiliki fitur-fitur sebagai bisa dibilang digitalisasi dari KTP yang sudah ada, dengan fitur utama yaitu akses dokumen digital seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan juga SIM. Yang kedua, fitur registrasi dan juga verifikasi akun, yang mana apabila masyarakat ingin mendaftarkan KTP-nya secara digital, itu bisa dilakukan secara online tanpa perlu datang ke kantor pencatatan sipil. Dan juga yang ketiga, masyarakat seringkali mengalami beberapa masalah, salah satunya yaitu KTP yang telah usang dan
tidak memiliki waktu untuk datang ke kantor Dukcapil, maka dari itu aplikasi ini memiliki fitur untuk cetak dokumen secara online. Berikut adalah skenario penggunanya, yaitu user akan melakukan login dan juga registrasi. Setelah itu akan ada verifikasi identitas. Apabila sudah memiliki KTP fisik, maka aplikasi ini akan meminta untuk memfoto aplikasi fisiknya. Setelah itu akan diminta selfie juga untuk verifikasi, dan hasil verifikasinya akan dikirimkan by email ataupun SMS. Yang ketiga, setelah melakukan proses registrasi, maka user akan masuk ke dalam menu dashboard yang di dalamnya itu memiliki beberapa fitur seperti akses dokumen digital, ada fitur cetak dokumen juga. Setelah itu, apabila semuanya sudah dilakukan, maka akan mendapatkan notifikasi status KTP digital aktif. Berikut adalah rancangan wireframe untuk desain aplikasi MyKTP yang kami buat. Kami menggunakan warna biru, karena menurut teori psikologi, biru adalah warna yang melambangkan profesionalisme dan juga mendatangkan kepercayaan bagi audiens yang melihatnya. Setelah itu, untuk layout kami buat seminimalis mungkin, dan kami juga memperhatikan ke segmentasi desain atau user yang kemungkinan akan menggunakan aplikasi ini, yaitu untuk umur sekitar 25 tahun ke atas. Maka dari itu kami membuat untuk layoutnya itu tidak terlalu ramai, kami buat simple tapi tetap fungsional juga. Di awal-awal ketika masuk ke aplikasi, akan ada tampilan ya selamat datang. Setelah itu akan ada menu untuk masuk. Di menu masuk ini sebenarnya ditawarkan dua opsi, yaitu untuk daftar apabila belum memiliki akun dan juga masuk apabila sudah memiliki akun. Selanjutnya berikut adalah wireframe untuk desain dashboard atau menu lobby-nya. Berikut adalah desain untuk yang pertama data keluarga, yang kedua adalah barcode. Barcode ini berfungsi untuk apabila ada user yang menggunakan aplikasi yang sama ingin mendapatkan identitas kita, bisa men-scan barcode berikut. Dan barcode ini akan berubah selama periode waktu tertentu, yaitu sekitar 50 detik. Jadi untuk keamanan, aplikasi ini menjamin tidak terjadi kebocoran data. Itu yang ketiga, kita juga bisa mengakses dokumen-dokumen yang terkait dengan pencatatan sipil seperti KTP digital, KK, kartu SIM, dan yang lainnya. Berikut adalah tampilan yang paling kiri, ya adalah tampilan menu dashboard dari aplikasi MyKTP. Dan berikut adalah tampilan apabila user ingin melakukan cetak mandiri kartu keluarga. Untuk key visual dan UI design, kami menggunakan primary font yaitu Inria Sans dan juga secondary font Inter. Kami menggunakan font sans berjenis sans serif dengan tujuan agar untuk mempertahankan readability, legibility, dan clarity apabila diaplikasikan ke dalam media yang tidak terlalu besar. Yang mana aplikasi ini ditujukan untuk digunakan menggunakan smartphone. Dan font-font yang kami pilih itu sudah teruji tetap jelas ketika digunakan di media kecil seperti smartphone. Dan juga untuk color palette-nya kita menggunakan warna biru sebagai main color. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, warna biru menandakan profesionalisme dan juga kepercayaan. Kami juga menggunakan warna aksen color warna hijau
agar memberikan kesan positif dan juga tetap menarik apabila user menggunakan aplikasi ini. Dan warna aksen-aksen color seperti hijau ini kami gunakan di beberapa button yang ada di aplikasi ini. Berikut adalah demo dari aplikasi MyKTP ketika user baru membuka aplikasinya, akan dihadapkan menu masuk. Setelah itu user juga perlu membaca syarat dan juga ketentuan. Ini merupakan beberapa aturan, bisa dibilang disclaimer kepada user, apa saja yang akan aplikasi ini lakukan, dan user harus mau untuk menerima syarat dan kebijakan privasi ini. Setelah itu lanjut, ketika user belum memiliki akun, maka akan dihadapkan langsung ke menu daftar. Namun apabila sudah memiliki akun, akan ada button masuk di bawah sini. Setelah itu user dapat memasukkan nick dan juga passwordnya. Setelah melakukan pendaftaran, langkah selanjutnya yaitu verifikasi data. Apabila sudah memiliki KTP, user perlu untuk memfoto KTP-nya seperti berikut. Setelah itu ambil foto selfie. Ketika sudah melakukan registrasi dan juga verifikasi sebelumnya, maka kode verifikasi akan dikirim by email ataupun SMS kepada user. Hal ini merupakan salah satu tujuan kami di awal, yaitu untuk mengatasi problem seperti pungutan liar, waktu yang terbuang, ataupun antrian yang panjang di Dukcapil, proses administrasi yang rumit. Kami buat aplikasi ini untuk mensimplifikasi namun tidak menghilangkan kesan profesionalismenya terkait dengan keamanan dan juga kredibilitas aplikasi ini. Setelah selesai terverifikasi, maka akan muncul pop-up banner di aplikasi ini untuk memberitahukan bahwa akun telah berhasil terverifikasi dan juga akan ada button berwarna hijau untuk masuk ke aplikasi. Dan berikut adalah tampilan dari aplikasi MyKTP-nya. Untuk layoutnya, kami menggunakan referensi layout modern, seperti contohnya yaitu aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan financial atau bank digital. Kenapa kami mengambil referensi itu? Karena ada sedikit kemiripan, yaitu di bagian layout, yang mana aplikasi MyKTP ini juga memiliki fitur yang utama, yaitu sebagai digitalisasi dari KTP fisik. Maka dari itu kami juga menampilkan sedikit ilustrasi KTP namun dalam bentuk digital. Di sini kami memiliki beberapa menu. Yang pertama yaitu akan ada sapaan selamat datang untuk user, yang pasti bawahnya itu ada ilustrasi KTP digital milik user, akan ada foto dan juga nomor NIK, namun nomor NIK ini dapat di hide ataupun di unhide. Jadi ini meminimalisir orang untuk melihat nomor NIK ini apabila user sedang menggunakan aplikasinya di lingkungan luar. Yaitu di sini ada barcode untuk menampilkan barcode apabila ada orang lain yang ingin mengambil identitas, ingin melihat identitas dari user. Setelah itu ada dokumen juga, ada data keluarga, kontak dari user, dan juga tanda tangan digital dari user. Setelah itu, salah satu menu yang bisa dilakukan oleh aplikasi MyKTP ini yaitu
mencetak dokumen-dokumen yang ingin dicetak dan berhubungan dengan pencatatan sipil. Contohnya itu kartu keluarga. Ketika user klik button kartu keluarga, maka akan muncul tampilan seperti ini, akan muncul data keluarga yang ada di dalam kartu keluarga user. Yaitu akan ada button cetak kartu keluarga, dan user diminta untuk memasukkan nomor kartu keluarganya, nomor telepon, alamat pengiriman, dan lain-lain. Setelah itu kami juga mengadaptasi sistem CAPTCHA sebelum user melakukan atau klik konfirmasi untuk mencetak dokumen. Tujuannya yaitu untuk menambah keamanan di aplikasi kami. Itu apabila data sudah sesuai, maka bisa berhasil untuk mengajukan cetak, dan ini yang nantinya dikonfirmasi ulang oleh admin aplikasi ini. Berikut adalah demonstrasi dari aplikasi MyKTP. Selanjutnya yaitu sistem usability scale yang akan dijelaskan oleh Abrar. Baik, untuk sistem usability scale pada tugas kami menggunakan teknik responder atau model data dari Google Form. Dari link yang kami berikan terkait dengan tugas kami ada 16 responden. Berdasarkan hasil pengujian usability menggunakan metode sistem usability scale ini, terdapat yang terhadap aplikasi KTP diperoleh nilai rata-rata SUS sebesar 79,8. Nilai yang diberikan pada total SUS masing-masing responden yang kemudian dirata-ratakan daripada 16 pengguna. Jadi yang pertama grade rankingnya skor SUS sebesar 79,8. Ini termasuk dalam kategori grade B+ hingga H-, A-, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat penggunaan aplikasi KTP berada di atas rata-rata standar disability industri yaitu 6,8. Dengan demikian, KTP dapat dikategorikan sebagai aplikasi dengan kualitas kegunaan yang baik. Yang kedua ada objective rating, yaitu berdasarkan interpretasi kualitatif SWOT dengan skor 79,8 pada kategori good hingga meningkat excellent. Artinya mayoritas pengguna menilai bahwa aplikasi KTP mudah digunakan, memiliki alur yang jelas serta dapat dipahami dengan baik tanpa menimbulkan kesulitan yang signifikan. Yang ketiga, acceptability, yaitu hal ini ditinjau berdasarkan aspek acceptability. Skor 79,8 ini berada pada area acceptable. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi KTP dapat diterima dengan baik oleh pengguna, baik daripada sisi yang termuka maupun pengalaman pengguna secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan hasil pengujian usability menggunakan metode sistem ini menunjukkan bahwa aplikasi KTP telah memenuhi standar kegunaan yang baik dengan tingkat penerimaan yang tinggi. Namun terdapat beberapa ruang untuk perbaikan agar aplikasi dapat mencapai kategori excellent pada seluruh aspek pengalaman pengguna. Usability test, ujian usability test pada aplikasi KTP ini dilakukan menggunakan metode sistem JUS dengan melibatkan beberapa responden yang memiliki karakteristik serupa dengan persona material utama, yaitu pengguna aktif teknologi dengan keterbatasan waktu karena aktivitas kerja. Pertama, hasil pengujian menunjukkan skor rata-rata daripada SUS ini yaitu 79,8 dengan grade D sampai dengan A-. Effective ratingnya yaitu good, acceptability-nya itu acceptable. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi KTP memiliki tingkat usability yang baik dan dapat diterima oleh pengguna.
Kemudian menilai bahwa aplikasi cukup mudah digunakan, oleh layanan relatif jelas, serta mampu membantu proses pengurusan KTP secara lebih efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Meski demikian, daripada ini masih terdapat ruang untuk pengembangan yang lebih lanjut agar pengalaman pengguna dapat ditingkatkan ke kategori excellent. Analisis feedback berdasarkan hasil use. Analisis ini mengacu pada skor Locious untuk memetakan kekuatan dari area berbeda aplikasi KTP seperti efek fotonya yaitu positif score yang pertama kemudahan dan keinginan penggunaan, yang kedua keyakinan penggunaan dalam menggunakan aplikasi, yang ketiga integrasi dan konsistensi fungsi dasar. Aspek kelemahannya yaitu uh, yang pertama kompleksitas sistem yang kemudian adaptasi, yang ketiga itu konsistensi penampilan dan alur. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil studi ini, penerapan sistem interaksi manusia dan komputer MK dengan pendekatan user-centered design pada aplikasi KTP terbukti efektif memberikan pengalaman pengguna yang efisien bagi profil sibuk seperti materi utama. Hasil studi itu menunjukkan bahwa antarmuka dan aplikasi memudahkan pengguna dalam mengajukan serta memantau layanan KTP dengan kesalahan sekaligus mendukung optimalisasi layanan publik yang lebih transparan dan juga praktis tanpa ketergantungan pada proses antar negara. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan perancangan aplikasi MyKTP, aplikasi identitas kependudukan digital. Terima kasih.